بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تضرعنا إليك يا ربنا يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة فإنه من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا التعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب أبناء الطلبة وبنات الطالبات Al-Azizah, alhamdulillah pada malam ini dengan izin dan taufik dari Allah kembali kita akan melanjutkan pengajian kita. Wa ma zilna naqra'u anit tafakkur, dan sekarang kita masih membaca tentang tafakkur atau kitab tafakkur, kitab tentang tafakkur. Pengajian yang lalu kita sudah membaca tentang bagaimana memikirkan. Yang pertama adalah ketaatan. Mengingat dan memikirkan ketaatan kita kepada Allah. Sejauh mana kita telah taat kepada Allah. Demikian pula memikirkan yang namanya al-muhlikat, hal-hal yang membahayakan, seperti umpamanya sifat ujub, sifat takabbur, sombong, kemudian termasuk hubbud dunya, cinta dunia, termasuk ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu, dan sifat-sifat yang lain yang berbahaya seperti marah. Apakah sifat-sifat itu sudah tidak ada, sudah bersih dari diri kita? Demikian pula memikirkan al-munjiyat, sifat-sifat yang bisa menyelamatkan, seperti umpamanya taubat. Apakah kita sudah bertaubat dengan taubat yang benar? Apakah kita sudah bersabar terhadap bala, musibah? Apakah kita sudah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah? Dan apakah kita sudah memiliki sifat al-khawf, rasa takut, wal khasyah, kemudian sama khawf khasyah, war raja, dan harapan kepada Allah. Wazuhdu, demikian pula dengan sifat zuhud. Maka semua sifat-sifat itu kita sudah miliki. Wal ikhlas, demikian pula dengan sifat ikhlas. Wasidqi, kemudian jujur. Wat ta'ati, demikian pula dengan ketaatan. Wa mahabbatillah, demikian pula cinta. Apakah kita sudah cinta kepada Allah?
warida bi a'malihi dan bi af'alihi, apakah kita sudah reda puas menerima perbuatan-perbuatan Allah, wasyauqu ilaihi, demikian pula apakah kita sudah rindu kepada Allah, apakah kita termasuk orang yang sudah rindu untuk bertemu dengan Allah, wal khusyu'u wat tawadhu lahu, demikian pula apakah kita termasuk orang yang tunduk khusyuk kepada Allah. Itu semua perlu dipikirkan. Nah, sekarang kita akan pindah kepada bagaimana memikirkan ciptaan Allah. Kita akan membaca bayanu kaifiyatit tafakkuri fi khalqillahi ta'ala. Bayanu kaifiyatit tafakkuri fi khalqillahi ta'ala, memikirkan bagaimana suatu penjelasan, bayan suatu penjelasan tentang bagaimana memikirkan ciptaan Allah Ta'ala. Taib kita baca faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. I'lam, ketahuilah, anna kulla ma fil wujudi. I'lam, ketahuilah bahwasanya kulla ma fil wujudi, semua yang ada, semua yang ada, ma fil wujud, mimma siwallahi ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala, fahuwa fi'lullahi, maka itu adalah perbuatan Allah, wa khalquhu, dan itu adalah ciptaan Allah. Makanya sebenarnya yang ada itu cuma dua, Allah kemudian makhluquhu, af'alu fi'luhu wa khalquhu. Allah kemudian ciptaannya, perbuatannya. Atau dalam kata yang Allah itu adalah, yang ada itu Allah, kemudian selain Allah adalah al-alimin, alam. Makanya dikatakan Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Nah, semua yang ada selain Allah maka itu adalah perbuatan dan ciptaan Allah. Wa kullu dzarratin minas dzarrat, dan semua molekul atau atom, zarrah sesuatu yang kecil-kecil, fiha ajaibu wa ghoraibu, di dalamnya ada keajaiban, wa ghoraibu, dan keanehan, sesuatu yang luar biasa. Semuanya, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar nanti, makhluk yang namanya mikro yang kecil, yang kosmos yang besar-besar itu, semuanya mengandung keajaiban dan keanehan. Zadharu biha hikmatullah, yang nampak dengannya hikmatullah, hikmah Allah, wa kudratuhu, dan kudrah Allah, kudrah kemampuan Allah, wa jalaluhu, dan kemuliaan Allah, wa azumatuhu, dan keagungan Allah, wa ihsa'u dzalika ghairu mumkinin, dan menentukan jumlahnya semua itu, menghitung dan menentukan jumlahnya semua itu, ghairu mumkin, tidak mungkin. Falanadhkuru, maka kita akan mengingat atau menyebutkan,
menunjukkan minal mawjudati, dari apa-apa yang ada, dari apa-apa yang ada, ma yudriku bihassil basar, apa yang dapat diketahui, ma yudriku, apa yang dapat diketahui bihassil basari, dengan indera penglihatan, dengan indera penglihatan. Fa innahu aqrabu, karena itu lebih efektif, lebih dekat, ilal ibham, untuk memberi pemahaman. Jadi kita akan memulai dulu yang dilihat dulu, karena itu lebih dekat, lebih gampang untuk memberi pemahaman. Wadzalika minal ayati, itu adalah dari ayat-ayat, minal ayat, dari ayat-ayat, allati yang hassa ala tafkiri, hassa ala tafakkuri, yang mendorong untuk berpikir. Fihal Qur'anul Karim, di dalamnya, yaitu yang astagfirullah, perbaiki dulu. Wa dzalika min ayati allati hazza ala tafakkur fiha al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim fa'il dari hassa, yang diberi motivasi oleh Al-Qur'an Al-Karim ala tafakkur fiha, untuk memikirkannya. Pertama, ayatul insan. Kita mau melihat ayatul insan, ayat manusia. Artinya ayat Allah yang terdiri dari manusia ini. Kita ini adalah manusia, alhamdulillah. Kita bersyukur sebagai manusia, meskipun ada juga yang sepertinya menyesal menjadi manusia. Seandainya saya hanya seperti burung-burung yang terbang di pagi hari itu, alangkah senangnya semua yang dia lakukan biar ngambil mangganya orang, tidak akan dituntut nanti di hari kemudian. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi ala kulli halin, meskipun bagaimana kita sudah menjadi manusia, maka kita pun harus mensyukurinya. Kita melihat dari sisi kelebihannya, bahwa manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Nah, yang pertama manusia. Min ayatihi ta'ala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau menyebutkan min ayatihi, itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Al-insan adalah manusia. Al-makhluqu min nutfatih, yang tercipta, al-makhluk yang diciptakan, minan nutfati, dari setitik air mani, dari setitik sperma, nutfah. Itu nanti yang mau dipikir. Kita yang sekarang ini alhamdulillah punya tampang yang agak gagah ini, cantik bagi perempuan, gagah bagi laki-laki. Itu dulu awalnya hanya terdiri, berasal dari air mani yang sangat hina, mahin. Wa aqrabu syai'in ilaika, sesuatu yang paling dekat kepadamu, nafsuka, dirimu. Minal ajaibid dallati, di mana mempunyai keajaiban. Ad-dallati, yang menunjukkan ala adumatillah, atas keagungan Allah. Ala adu, ini berbaris, maknanya berbaris. Karena kalau tidak berbaris, nah itu maknanya azmah, tulang. Tapi kalau dibaca azmah, berdammah atau berpatah, mesti berbaris. Karena kalau tidak berbaris berarti maknanya lain.
ala azmatillah, atas keagungan Allah. Allah Ta'ala, ma tanqadil a'maru fil wuqufi, apa yang umur-umur sudah lewat, berlalu, habis, al-a'mar, umur-umur, bil wuqufi, untuk mengetahuinya, ala asyri asyirihi, hanya 10/10. 10/10. Berapa kalau 10/10? Satu kah? 10 bagi 10, 1. Nah. Wa anta ghafilun anhu, sedangkan kamu ghafilun anhu, lalai daripadanya. Coba, yang paling dekat pada dirimu itu adalah, yang paling dekat padamu itu adalah dirimu sendiri. Dirimu utuh jasmani dan rohani, itu yang paling dekat kepadamu. Makhluk selain Allah, kalau Allah yang paling dekat. Tapi selain daripada Allah, sekarang kita berbicara tentang makhluk selain Allah. Yang paling dekat pada dirimu adalah dirimu, nafsuka, dirimu jasmanimu termasuk rohanimu, dirimu lahir dan batin. Itu yang paling dekat. Tapi wa anta ghafilun anhu, kamu lalai daripadanya, kamu lupa. Kalau dirimu saja yang paling dekat kepadamu ini kamu lupa, sementara nanti kamu akan pikirkan yang jauh-jauh. Padahal yang paling pertama dulu harus kamu tahu dirimu itu. Kamu harus pikirkan adalah dirimu sendiri. Fayaman huwa ghafilun an nafsihi, maka wahai orang yang lalai dari dirinya. Di musannif ini yunadi, pengarang memanggil, fayaman, maka wahai orang yang ghafilun, lalai, an nafsihi, dari dirinya, wa jahilun biha, dan tidak mengenal dirinya. Lalai dari dirinya sekaligus tidak mengenal dirinya. Kaifa tatma'u, bagaimana kamu tatma'u, bergairah, bersemangat, fi ma'rifati gairika, mengetahui selain daripada kamu. Wa qad amaraka Allah Ta'ala bitadabburi fi nafsika, sementara Allah telah memerintahkan kamu bitadabburi, untuk memikirkan, fi nafsika, pada dirimu, fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia. Faqala, lalu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu perintah, halus sebenarnya ucapannya. Firman Allah sangat halus. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apakah kalian tidak memperhatikan? Meskipun bertanya, tapi merupakan teguran, sindiran keras kepada orang-orang yang lalai atas dirinya atau bodoh, tidak mengenal dirinya. Banyaknya nak pikir, banyak nak pikir yang lain, sementara dirinya dulu yang pertama tidak pernah dipikir. Siapa dia? Siapa dirinya? Perlu dipikir. Dan bukan hanya sekedar mengenal nama, mengenal profesi. Saya pernah tunjukkan bagaimana seorang guru mau melatih muridnya berpikir tentang dirinya. Datang kepadanya gurunya ke rumahnya, ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum. Gurunya di dalam rumah berkata, waalaikumsalam, min inta, siapa kamu? Muridnya menjawab, ana Zainal, saya Zainal. Gurunya berkata, saya tidak tanya siapa namamu, saya tanya man anta, siapa kamu?
Ditanya, saya ini guru mahasiswa tak? Saya tidak tanya apa pekerjaanmu, saya tanya siapa dirimu. Saya je ini guru yang tinggal di depan rumah tak saya tidak tanya di mana kamu tinggal, saya tanya man anta, siapa dirimu. Banyak-banyak dijawab. Saya ini anaknya Haji Anu, saya tanya siapa nama bapakmu, saya tanya man anta, siapa kamu. Dengan demikian kembalilah muridnya itu berpikir ke rumahnya, bertafakur, memikirkan, iya ya, siapa saya ini, siapa diriku ini. Nah, itu yang penting, kalian nanti tahu man anta, siapa kamu. Dan sekarang ini anak-anakku sudah dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia telah mengenal dirinya. Itulah nanti kita mau kenal diri. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Diri kalian itu, apalah tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Artinya, perhatikanlah. Wa dzukira, dan disebutkan annaka makhlukun, bahwasanya kamu itu makhluk, ciptaan atau diciptakan. Makhlukun diciptakan min nutfatin qadiratin, dari nutfah sperma air mani kathiratin yang kotor, kathiratin kotor, meskipun bukan najis tapi kotor. Maka tidak ada sedikit pun terpikir untuk mengkonsumsinya kecuali oleh orang-orang yang punya pikiran kotor. Kalau masih bersih pikiran, maka tetap memandangnya sebagai sesuatu yang kotor. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Qutilal insan, binasalah manusia. Kalau mau terjemahkan kamus, qutila, dibunuh. Tapi dalam tafsir Departemen Agama diterjemahkan celakalah manusia. Ma akfarahu, alangkah kafirnya dia. Lalu Allah bertanya, min ayyi syai'in khalaqahu, dari manakah Allah menciptakannya? Dari manakah Allah menciptakannya? Min nutfatin, dari setitik air mani. Khalaqahu, Allah menciptakannya. Faqaddarahu, lalu membuat takdirnya, membuat kadarnya, kadar umurnya, kadar perbuatannya, kadar kebahagiaannya, kadar rezekinya, semuanya. Faqaddarahu. Summa sabila yassarahu, kemudian Allah jalannya, yassarahu, dia memudahkan jalannya. Summa amatahu, kemudian Allah mematikannya. Fa akhbarahu, lalu memasukkannya ke dalam kuburan. Kemudian Allah mematikannya, kemudian memasukkannya di dalam kuburan. Summa idza syaa ansyarahu, kemudian nanti ketika Allah menghendaki, ansyarahu, dia membangkitkannya kembali. Wa qala ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum, Allah menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Thumma idza antum, kemudian sesudah itu tiba-tiba kalian basyarun, menjadi manusia, tantashirun, yang tersebar.
menjadi manusia yang tantasirun, tersebar menjadi banyak. Laki-laki menjadi banyak, perempuan menjadi banyak. Padahal asalnya dulu hanya dari tanah. Ini penciptaan Adam. Mula dari Adam ada ayat menjelaskan tentang penciptaan manusia dari Adam dulu, dari turab, tanah. Kemudian dari Adam diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian dari situlah berkembang biaklah laki-laki dan perempuan menjadi banyak. Yang sekarang sudah ada yang hidup sekitar 8 miliar orang. Sekarang sudah sekitar 8 miliar orang. Banyak kan 8 miliar. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Apakah manusia itu bukan dari? Ini pertanyaan, namanya pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak punya jawaban. Dia bertanya, tapi sebenarnya isbat, dia menetapkan bahwa manusia itu dulu min nutfatin yakun nutfatan, hanya dari nutfah, min maniyyin yumna, dari air mani yang dipancarkan. Summa kana alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah. Fa khalaqa fasawwa, lalu Allah menciptakannya, fasawwa, lalu menyempurnakannya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqakum, bukankah kami telah menciptakan kalian, mimma imbahin, dari air yang hina, dari air yang hina. Faja'alnahu, kemudian kami menjadikan air hina itu di mana? Fi qararin makin, di dalam suatu tempat yang kokoh, tempat yang kokoh, yaitu rahim manusia. Ila qadarin ma'lum, sampai kepada kadar waktu yang telah ditentukan. Ya, apakah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, atau 10 bulan, pokoknya qadarin ma'lum, di dalam rahim. Itu namanya tempat fi qararin makin. Summa sakara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kaifa ja'alan nutfata. Ini jelas sekali ayatnya. Allah secara merinci betul bagaimana Allah menjadikan nutfah, air mani itu, alaqatan, segumpal daging, wal alaqatu wal mudghamah, kemudian darah itu menjadi segumpal daging, kemudian idhaman, kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi tulang. Jadi awalnya hanya air yang sangat kotor, air mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia, min sulalatin min tin, min sulalatin min tin. Sulalah, saripati, halusnya itu saripatinya, tin tanah, saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian kami menjadikannya nutfah, air mani, sperma, fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh itu 2 sebenarnya. Pertama dulu di sulbi, sulbinya laki-laki. Itu sebenarnya manusia itu dari alam roh. Kemudian diciptakanlah dari saripati tanah, bermula tinggal di sulbi laki-laki, tulang belakang laki-laki yang kokoh, yang kuat. Dari situlah nanti berpindah ke rahim perempuan. Itulah namanya
Jadi ketika berpindah, itulah namanya bapaknya yang lagi melahirkan. Sudah pernah saya sampaikan bahwa kalau ibu diambil, bahasa Arabnya ibu walidatun, diambil dari kata waladah, artinya melahirkan, maka bapak juga walid yang melahirkan. Jadi biar bapak maupun ibu sama-sama melahirkan. Makanya ada walidun, ada walidatun. Beda kalau hamil. Kalau hamil hanya perempuan yang hamil, maka tidak perlu mengatakan hamilatun. Hamil sudah cukup. Karena kenapa tidak perlu dipakaikan tamarbutah? Karena yang hamil itu cuma perempuan. Laki-laki tidak berhak untuk hamil. Maksudnya perut besar. Kembali, jadi laki-laki pun semuanya walid. Walid itu artinya yang melahirkan. Oh, bapak juga melahirkan. Betul, bapak juga melahirkan. Ketika memindahkan sperma dari buah sulbi pindah ke rahim perempuan, itulah yang dimaksud dengan melahirkan. Jadi sama-sama melahirkan. Perempuan juga nanti melahirkan. Cuma beda, kalau laki-lakinya melahirkan senang, kalau perempuan melahirkan tidak tahu menderita katanya. Summa khalaqnal nutfata, kemudian kami menciptakan nutfah, alaqatan segumpal darah. Alaqatan itu sebenarnya darah yang menengket. Itu alaqah itu dari kata tergantung. Kenapa dikatakan alaqah? Darah, alaqah segumpal darah. Alaqah itu berarti menempel, kan melempel di atas, menempel di rahim. Di rahim perempuan. Alaqah. Tergantung, tak gantung ikroh. Al-ayat itu adalah ayat. Fatakriru zikrin nutfah, maka mengulang-ulangi, mengulang-ulangi. Perbaiki ya, jangan sampai seperti tadi protokolnya mau bilang kenang-kenangan, bilang kenangan-kenangan, kenangan-kenangan, beda kan? Fatakriru, pengulangan zikrin nutfah, menyebutkan kata nutfah. Tak perlu diterjemahkan nutfah toh, sudah berulang-ulang. Sudah tahu artinya nutfah toh? Sudah tahu artinya nutfah. Jangan diterjemahkan nutfah karena sudah tahu misalnya artinya nutfah. Dia mengulang-ulangi nutfah fil kitabil aziz, di dalam kitab yang mulia Al-Quran. Laisa liyusma'ah labduhu, bukan hanya untuk didengar lafaznya. Allah berulang-ulang itu menyebutkan kata nutfah. Tapi ingat, laisa liyusma'ah labduhu, bukan hanya untuk didengarkan lafaznya itu nutfah. Wa yutrakul tafakkuru fi maknahu, lalu meninggalkan memikirkan maknanya. Ini bukan hanya mau didengar saja nutfah, tapi ini mau dipikirkan maknanya ini, artinya. Taib, fanzuril ana ila nutfati, maka sekarang perhatikan, fanzuril an, perhatikan sekarang, ila nutfati, kepada nutfah itu. Wahiyya qataratun minal ma', itu adalah titik, qatarat setitik, minal ma', dari air, setitik air. Katsiratun yang hina, lau tarakta sa'atan, kalau kamu membiarkannya sesaat saja, kau biarkan sesaat, la yadribuhal hawa'u, maka dia akan dihapus, dibawa pergi oleh hawa, udara atau angin. Seandainya diletakkan di atas batu yang licin, batu salo,
datanglah air atau datang hawa, maka dia akan hilang. Fasadat, kemudian menjadi rusak, masolan, fasadat, rusak. Wa antanat, dan menjadi busuk, menjadi membusuk, antanat. Coba, kaifa akhrajaha rabbul arbabi, bagaimana Allah mengeluarkannya. Rabbul arbab, Allah Tuhannya Tuhan. Kan banyak Tuhan tuh banyak puang, tapi puang Allah Ta'ala Rabbul arbab, Tuhannya Tuhan. Bagaimana Tuhannya Tuhan ini? Akhrajaha, mengeluarkannya, min baini sulbi, dari antara sulbi. Kalau sulbi itu yang punyanya laki-laki, atau bapak. Wattaraib, kemudian tulang dadah, punyanya perempuan. Wattaraib, tulang dadah. Jadi di situ dari sulbi laki-laki kemudian menuju kepada taraib, tulang bercampur itu. Ada sperma, ada opun kah? Sperma itu dari laki-laki, dari sulbi, kemudian opumnya itu dari taraib, tulang dadanya perempuan. Wa kaifa jam'ah, lalu bagaimana Allah menggabungkan, jam'ah, mengumpulkan atau menggabungkan bainat zakari wal unsa, antara laki-laki dan perempuan. Wa alqal ulfatah, kemudian Allah melemparkan, memberikan al-ulfatah, keharmonisan, persahabatan. Wal mahabbata, kemudian cinta. Fi qulubihim, di hati-hati mereka, hati perempuan, hati laki-laki. Wa kaifa qadahum, dan bagaimana Allah menuntunnya, membawanya bisilsilatil mahabbati, dengan rangkaian silsilah, bisalsalati, salsalah itu adalah seri, makanya ada namanya hikayatul musalsalah, hikayat berseri, sinetron itu salsalah. Dengan rangkaian al-mahabbati, cinta, wasyahwati, dan syahwat, ilal jima'i, kepada jima. Bagaimana Allah menuntun dia, menuntun laki-laki, perempuan, dengan rangkaian pertama ada mahabbah, cinta, kemudian ada syahwat, nafsu, sampai kepada ijtima', berkumpul. Bagaimana seandainya Allah tidak memberikan kita cinta kepada laki-laki, cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki, bagaimana bisa berkumpul? Kejar-kejaran itu susahnya kalau harus kejar-kejaran terus. Tapi karena Allah sudah memberikan rangkaian ulfa dulu, persahabatan, kemudian ditambah dengan cinta, kemudian muncul syahwat, ilal ijtima', untuk berkumpul, maka dibungkuslah dalam suatu pernikahan. Coba lihat, wa kaifa istakhrajan nutfatah, dan bagaimana Allah mengeluarkan nutfah, sperma tadi itu, minar rajuli, dari laki-laki tersebut, biharakatil wiqa, dengan gerakan al-wiqa, ad-dukhul. Tidak tahu bagaimana menerjemahkan ini, yang harus. Artinya kalian kan sudah tahu semua. Kalau sudah tahu, tak usah nih. Biharakatil wiqa. Ya nampaknya agak-agak, tapi kan bahasanya seperti itu. Tergantung dari siapa yang punya pemikiran. Kalau pemikirannya jernih, dipahami secara jernih. Wa kaifa istajlabah, lalu bagaimana Allah istajlabat damal haid,
Istajlaba damal haid, menarik, mengeluarkan darah haid, darah haidnya perempuan, min a'makil aruk, dari urat-urat yang dalam, urat-urat yang dalam diperas keluar itu darah haidnya. Wa jam'ihi fir rahim, kemudian mengumpulkannya dalam rahim, mengumpulkannya dalam rahim. Makanya orang kalau haid itu tidak hamil itu. Pokoknya kalau suami istri meskipun sudah berhubungan tapi haid berarti gagal lagi, gagal. Tapi bagaimana Allah menggagalkan haid itu? Dikumpulkan darah-darah itu yang akan keluar menjadi darah haid, darah carepang, lalu dikumpulkan menuju ke rahim yang nanti akan menjadi janin atau anak. Perhatikan bagaimana itu Allah Subhanahu melakukan semua itu. Rahim. Summa kaifa khalaqal mauludah. Kemudian bagaimana Allah menciptakan anak al-maulud. Maulud itu anak yang dilahirkan. Minan nutfati, dari nutfah. Wasaqahu, kemudian memberikannya minum. Coba memberi minum di dalam perut. Wagaza, memberikan makanan. Hatta nama wa kabura, sampai dia berkembang, wa kabura, menjadi besar. Dari segi kecil sekali kemudian berkembang menjadi besar. Saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah memikirkan tentang semua ini. Padahal semestinya memikirkan diri kita itu. Memikirkan, mempelajari supaya tahu. Wa kaifa ja'ala nutfatah, bagaimana dia menciptakan air mani wahia baida, yang putih itu, putih, musyrikatun alaqatan hamra, yang bercampur dengan yang kemudian menjadi darah hamra yang merah. Itu saja sudah merupakan keajaiban, dari air putih lalu menjadi darah yang merah. Summa kaifa ja'alaha mudghah, kemudian bagaimana Allah menjadikannya sebagai mudghah, segumpal darah, daging, mudghatan, segumpal daging. Summa kaifa qassama ajza'an nutfati, lalu bagaimana Allah membagi-bagi bagian-bagian tadi dari air mani ini. Wa hiya mutasyabihatun, dan itu menyerupai, mutasawiyatun, mirip, ilal idam, kepada tulang, wal a'sab, urat saraf, wal a'sab, wal aruh, kemudian urat-urat yang lainnya, wal autar, kemudian menjadi tulang rawan atau tulang rawang ini, tulang yang malembe itu yang kalau sudah digoreng gereja dimakan. Tulang rahang itu. Tulang rahangnya ikan, bukan tulang rahang kita. Itu namanya autar. Bagaimana Allah membak dari setetes air mani tadi, lalu menjadi tulang, menjadi urat saraf, menjadi urat-urat, menjadi tulang rawan, walaham, kemudian menjadi daging, Summa kaifa rakkabah, kemudian bagaimana Allah menyusun minal luhum, dari daging tadi, wal a'sa, kemudian urat-urat saraf, wal aruq, al a'dha al-dhahira, menyusun menjadi anggota badan yang dahir ini, Subhanallah. Ini semua adalah tanda-tanda kebenaran Allah. Fadawwara ra'sa, dawwara, lalu Allah membuat kepala ini bundar. Dawwara itu membundarkan kepala. Meskipun ada juga yang tidak bundar, tapi itu sesuatu yang tidak alami, yang pada umumnya bundar. Wa syakkal sam'ah, membuka pendengaran. Wal basarah, kemudian penglihatan. Wal ampa, membuka hidung. Apa hidung, cocok hidung. Kemudian wasailil manakis, kemudian semua lubang-lubang, apakah mata, kemudian
pori-pori, menapis, membuka semuanya. Summa maddal yadad, kemudian memanjangkan al-yadi tangan, warrijli warrijlah, kemudian kaki, wa qassama ru'usaha, kemudian ujung-ujungnya, ujung kaki dengan ujung tangan dibagi-bagi lagi bil asabi, dengan jari-jari. Masya Allah, dengan jari-jari ini saja membuat menangis, memikirkan bagaimana keagungan Allah ini. Wa qassamal asabi al-anamilah, kemudian jari-jari lagi dibagi-bagi lagi, ada ujung-ujungnya lagi, Masya Allah, tabarakallah. Summa kaifa rakkabal a'dha al-batinah, kemudian bagaimana Allah menyusun anggota badan yang batin, bil qalbi, dengan hati, ada hati di dalam, wal ma'idati, kemudian perut di dalam, tempatnya makanan itu, wal ma'idah, wal kabida, kemudian hati, ada hati, wattihal, kemudian limpah yang punya fungsi, wari'ati, kemudian paru-paru, wari'ah, paru-paru, itu yang paru-paru, yang bisa rusak karena rokok, itu paru-paru. Warrahim, kemudian peranakan. Rahim, ternyata rahim itu peranakan bahasa Indonesianya. Peranakan. Bahasa Bugisnya parimmanang. Makanya manang itu bahasa Bugis, tapi bahasa Arab juga. Manang, tidak ada perimanannya. Makanya tidak ada naknya. Tamma manafi, manang. Ma tidak ada, nang berarti tidak ada perimanannya, berarti tidak ada naknya. Oh, ternyata manang lagi itu bahasa Bugis, tapi bahasa Arab juga. Wal ma'anati, kemudian wal masainati, saya lupa orang, wal am'a, kemudian usus di dalam itu. Kul wahidin ala syaklin makhsusin, semuanya itu punya syaklen, bentuk makhsusin yang khusus, wa miqdarin, dan ukuran maksud, ukuran yang khusus, wa fi ahadi hadil a'dha'im, dan pada semua unsur-unsur ini, satuan-satuan anggota badan ini, minal ajaibi, ada keajaiban-keajaiban, wal ayati, dan tanda-tanda kekuasaan Allah, ma lau zahabna ila wasfiha, yang jika sekiranya kita ingin mendeskripsikannya, menerangkannya, la angkadat, maka habislah, maka sungguh habislah al-a'mar, umur kita, fi wasfiha, untuk menggambarkan semuanya itu. Taib, Allahu a'lam bissawab. Sebenarnya tadi saya cepat-cepat, tapi ternyata sudah lewat 7:30. Ada cara nanti, ada cara bersanji, dan saya ada cara taksiyah. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Allahumma ij'al lana min ladunka waliyya, waj'al lana min ladunka nasira, waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma a'idna bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jabbirna bil afiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Azim.